Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengeluaran pemerintah. Kemudian kelompok 6 terdiri dari Thalia Ruli Putri, Andi Sultan Bolkia Yusri Tandra, Vanessa Angelin Celzenia Linting. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program. Kemudian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan yang terdiri dari yang pertama itu pengeluaran rutin dan yang kedua adalah pengeluaran pembangunan. Kemudian ada pula dasar-dasar teori pengeluaran pemerintah yang terdiri dari 3 dasar teori, yaitu yang pertama adalah pengeluaran pemerintah secara mikro. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah menyangkut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang-barang publik. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu pertama, perubahan permintaan akan barang publik, yang kedua yaitu perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan kualitas barang publik, dan yang terakhir adalah perubahan harga faktor-faktor produksi. Kemudian itu dasar teori yang kedua adalah pengeluaran pemerintah secara makro, teori Keynes. Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah Y sama dengan C plus I plus G, di mana Y merupakan pendapatan nasional, dan C merupakan pengeluaran konsumsi, dan G adalah pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y, serta mengamati dari waktu ke waktu, dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Kemudian yang dasar teori yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Adolf Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Ekonomi Jerman ini mengukur dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional, kemudian oleh Ribard A. Musgrave dinamakan hukum pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat. Kemudian yang kedua yaitu menurut Wagner ada 5 hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab tersebut meliputi tuntutan peningkatan perlindungan, keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu W.W. Rostow dan R.A. Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi menurut mereka, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total, atau dengan perkataan lain juga rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Kemudian ada pula prinsip-prinsip pokok dalam pengeluaran pemerintah. Ada 7, yaitu asas moralita, asas nasionalita, asas demokrasi atau Pancasila, dan asas rasionalitas. Dan yang kelima adalah asas fungsionalitas, dan yang keenam adalah perkembangan, dan yang ketujuh adalah asas keseimbangan dan keadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya yaitu adalah klasifikasi pengeluaran pemerintah. Menurut Suparmoko, pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sebagai berikut. A. Pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. B. Pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. C. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang. D. Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas. Selanjutnya, adapun 3 faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah dalam satu periode, yaitu proyeksi jumlah pajak yang diterima. Yang kedua, ada tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Tujuan-tujuannya yang ingin dicapai pemerintah yaitu mengurangi pengangguran, meningkatkan tingkat inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Ketiga, ada pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan politik dan keamanan yaitu stabilitas politik seringkali berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian, seperti perang yang melanda suatu negara. Hal ini tertentu berdampak besarnya alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai perang. Selanjutnya, macam-macam pengeluaran pemerintah. Yang pertama itu ada pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu anggaran pendapatan dan belanja negara, atau disingkatnya APBN, yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada pengeluaran pemerintah provinsi. Di sini pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Yang ketiga, pemerintah kabupaten kota. APBD dalam kabupaten kota digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan, bagi hasil pendapatan ke desa kelurahan, atau terdiri dari bagi hasil pajak ke desa atau kelurahan, bagi hasil retribusi ke desa kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke desa kelurahan. Selanjutnya ada sedangkan menurut sifatnya ada pengeluaran negara dibedakan menjadi lima. Antara lain yaitu pengeluaran investasi, misalnya pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, dan peningkatan kapasitas SDM. Yang kedua itu pengeluaran penciptaan lapangan kerja, pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Ketiga, pengeluaran kesejahteraan rakyat, yaitu pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengeluaran yang dapat membuat masyarakat menjadi bergembira. D, atau keempat, pengeluaran penghematan masa depan, yaitu pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. E, atau yang kelima itu pengeluaran yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah, misalnya pengeluaran untuk biaya perang. Selanjutnya, 7. Pengeluaran pemerintah di Indonesia. Yang pertama ada pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, yaitu sumber daya manusia bagi suatu bangsa merupakan salah satu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi dan sosial bangsa tersebut. Untuk itu, pendidikan formal merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat yang wajib disediakan oleh negara. Tidak hanya itu, memperoleh pengetahuan norma-norma, nilai luhur, dan cita-cita pun bisa sekaligus tertanam. Peran dominan pemerintah dalam pasar pendidikan tidak hanya mencerminkan masalah kepentingan pemerintah, tetapi juga aspek ekonomi khususnya yang dimiliki oleh sektor pendidikan. Yang kedua itu ada pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan. Karena kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia, manusia tidak akan dapat beraktivitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, tidak hanya bagi usia dewasa namun juga anak-anak. Sebagai negara berkembang
yang sangat rentan akan masalah kesehatan, sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah. Selanjutnya akan Baik, akan saya lanjutkan materi yang ke-8, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu faktor yang bersifat ekonomi, di mana faktor yang bersifat ekonomi adalah berhubungan dengan tujuan dalam pencapaian penggunaan tenaga penuh tanpa menimbulkan inflasi sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian secara keseluruhan dapat berjalan dengan pesat. Yang kedua yaitu faktor yang bersifat sosial dan politik, merupakan faktor yang menyedot anggaran pengeluaran pemerintah yang terbesar, seperti memperkuat pertahanan dan keamanan, bantuan sosial, bantuan musibah bencana alam, dan menjaga kestabilan politik dan lain-lainnya. Berikutnya. Berikut masalah yang terjadi dalam sektor pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang besar dan kurang efisien belanja kementerian dan lembaga 2019 tumbuh dibanding tahun sebelumnya. Namun, masih banyak anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang, sementara porsi belanja produktif malah berkurang. Berdasarkan laporan realisasi APBN 2019, belanja kementerian dan lembaga mencapai 876 triliun atau 102,4% dari target. Jumlah tersebut juga lebih besar ketimbang tahun sebelumnya, yaitu 846,6 triliun atau tumbuh sebesar 3,5%. Kementerian dan lembaga mengalokasikan anggaran untuk belanja beberapa hal seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. Pertama dari pos belanja pegawai, yaitu pos ini merupakan belanja untuk gaji tunjangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, berikut pos pertama yaitu anggaran belanja pegawai. Sejak Presiden Joko Widodo menjabat, anggaran ini terus tumbuh. Pada awal 2015, anggaran untuk pos ini sebesar 186,5 triliun. Namun, pada 2019, anggaran ini mencapai 248,9 triliun. Artinya, pos ini tumbuh sebesar 7,5% per tahun. Selanjutnya, pos yang kedua adalah belanja barang. Pos ini menunjukkan belanja untuk membeli berbagai barang untuk kebutuhan operasional seperti peralatan kantor, perjalanan dinas, sewa konsultan, dan sebagainya. Pos ini mengalami pertumbuhan sebesar 9,3% per tahun. Selanjutnya, setelah itu belanja modal mengalami fluktuasi, yaitu mengalami penurunan. Pada sebelumnya pada tahun itu hanya sebesar 180,9 triliun. Artinya dengan fluktuasi yang ada pertumbuhan rata-rata per tahun untuk pos ini berkurang sebesar 4,3%. Selanjutnya, untuk pos yang terakhir yaitu pos bantuan sosial. Pos ini dialokasikan antara lain untuk peningkatan manfaat PKH, pemberian bahan pangan dan tunai, hingga penanganan bencana. Pos ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,9% per tahun. Artinya, belanja kementerian lembaga masih belum bisa dikatakan produktif, karena belanja masih banyak dialokasikan untuk yang sifatnya konsumtif, seperti belanja pegawai dan belanja barang. Selanjutnya, berikut adalah data APBN pengeluaran dan pendapatan pemerintah pada tahun 2010 sampai 2019. Pada tahun 2010 belum terjadi kenaikan dan hanya sebesar 1.000 triliun. Pada tahun berikutnya naik dan pada masa jabatan Presiden Jokowi pada tahun 2015 yaitu sebesar hampir 2.000 triliun. Nah, pada tahun 2019 hampir mencapai 2.500 triliun. Yang pendapatan itu yang warna biru, sedangkan yang pengeluaran yang warna orange. Dari data grafik tersebut dapat dilihat bahwa pengeluaran masih tetap tinggi dibanding pendapatan.